Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Siti Walidah Gereja Ahmad Dahlan Tulungan Karangmalang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh pada pagi hari ini tidak ada kata yang patut kita ucapkan yang keluar dari mulut kita selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan badan juga, sehingga kita bisa berhadir bersama-sama di pagi hari yang insya Allah penuh barokah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ternyata bersyukur itu tidak hanya saat kita mendapat nikmat, mendapat kesenangan, kebahagiaan, namun Rasulullah mengajarkan kita untuk bersyukur di setiap keadaan. Bahkan saat ditimpa kesedihan, musibah, salah satu ucapan yang dianjurkan kepada kita pertama kan kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menimpa kita. Karena mungkin pada saat itu kita ditimpa, atau mungkin pada saat ini kita lagi sedang ditimpa musibah, kesedihan, kegundahan dan sebagainya. Tapi mungkin di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya ya tidak lebih baik dari kita. Maka kita sudah sepantasnya dan sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh ceria Masjid Siti Walidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya singkat ini ya seperti awalnya ada apa ya bos, nggak pede. Karena sebelumnya pemateri-pematerinya narasumbernya orang hebat-hebat semuanya. Ada Pak Dodo, ada Pak Ikhwan, ada Sang Aziz, itu ya saya santri-santri beliau ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kami bacakan di depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka salah satu cara atau salah satu menjadikan suatu peradaban itu maju baik di masyarakat Islam yang sebenarnya, salah satu caranya diawali dari keluarga. Mustahil kalau dalam setiap unit-unit terkecil keluarga itu tidak bernafaskan, tidak berlandaskan Islam, akan tercipta masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka di sini ada seorang adik, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak juga, alhamdulillah, masya Allah.
saat keluarga kita itu kita sudah di jalan atau di track sebagaimana syariat Islam mengajarkan, maka insya Allah kalau setiap rumah itu sudah benar-benar kita jaga dari siksa api neraka tadi, maka insya Allah masyarakat pun akan terbentuk menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, tunggulah kehancurannya. Kita biasanya sering marah, sering ibaratnya berkeluh kesah apabila ada di berita dan sebagainya. Misalnya ada dokter yang melakukan malpraktek, artinya dia bukan seorang dokter, tapi tidak ada ilmu kedokterannya, tapi berani-beraninya meriksa orang dan sebagainya, malpraktek. Atau misalnya seorang pilot tidak punya ilmunya, berani-beraninya menerbangkan pesawat, ini maka pasti akan terjadi sesuatu yang hancuran di sini. Pasti ada sesuatu masalah nanti di sana. Maka seperti itu juga kita sebagai orang tua. Maka banyak yang kajian-kajian tentang keluarga. Maka kita sebagai orang tua itu sebenarnya juga harus punya ilmunya, punya ilmu sebagai ayah. Kalau ibu punya ilmu sebagai ibu, bagaimana menjalani satu ibadah yang termasuk ibadah yang terpanjang seumur hidup. Jangankan mau ibadah berkeluarga, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji, yang harus dilandasi dengan ilmunya. Kadang-kadang ya, ini yang hilang di masyarakat kita sekarang. Maka penting kajian pranikah itu yang penting, atau mengilmui sebelum kita mengarungi bahtera rumah tangga itu sangat penting, karena ini sangat berpengaruh nanti kepada generasi-generasi kita. Bagaimana kita mendidik istri kita, bagaimana kita mendidik anak kita, apa yang kita harapkan untuk generasi-generasi kita nanti. Maka Rasulullah SAW sudah sangat banyak contohnya, mencontohkan kisah-kisah beliau, bagaimana beliau bukan hanya sebagai pemimpin umat, bukan hanya sebagai pemimpin negara, bukan hanya sebagai pengajar, tapi bagaimana juga beliau sebagai kepala rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat di Al-Qur'an, ayat-ayat yang berbicara tentang pengasuhan anak, kurang lebih ada 17 ayat. Dari 17 itu 14 ayatnya itu sebenarnya berbicara tentang seorang ayah. Jadi ternyata pengasuhan atau dialog pengasuhan yang paling besar komposisinya di dalam Al-Quran itu adalah seorang ayah. Dua itu dialog antara ibu dan anak, dan yang satunya itu dialog antara ayah, istri, dan anaknya. Kalau kita lihat komposisi ini, ternyata ayah memegang peran penting untuk mengatur pola pengasuhan. Kalau kita lihat di masyarakat kita sekarang ini terbalik sebenarnya. Masyarakat pada umumnya terbalik. Kalau kebanyakan seorang ayah itu hanya memikirkan bagaimana uang belanja tercukupi, jajan anaknya cukup, sudah. Yang kalau urusan mendidik, adab anaknya nggak ngerti, perilaku akhlaknya anaknya dibiarkan begitu saja, dibiarkan ke ibunya saja. Maka ini sebenarnya konsepnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Quran memotret antara seorang ibu dan anak, seorang wanita itu kebanyakan hanya sebagai seorang istri. Kalimat-kalimat ayat-ayatnya itu menceritakan tentang sebagaimana perempuan itu menjadi seorang istri yang baik. Tapi kita insya Allah pada kesempatan ini tidak membahas tentang bagaimana seorang ibu, kita fokus sebagai
pepatah kan seperti ini. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ini benar itu Pak. Bapak Ibu sekalian, dan ayah itu adalah mudir, kepala sekolah. Banyak kita melimpahkan semua pendidikan anak itu tanggung jawabnya kepada istri. Padahal kita sebagai suami itu ada sebenarnya kepala sekolahnya. Bagaimana seorang pendidiknya mau benar, sedangkan mudirnya atau kepala sekolahnya dalam rumah tangga itu ya acuh tak acuh, cuek-cuek saja dalam pendidikan anaknya. Padahal yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak itu adalah seorang ayah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi ya, kita kepala keluarga, kepala rumah tangga pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak tentang apa yang kita pimpin, khusus keluarga kita, unit terkecilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis kitab yang mana kitab itu beliau hadiahkan untuk anak beliau yang baru menjadi seorang ayah. Artinya anak cucu beliau baru lahir. Anak beliau itu bernama Ibrahim. Di dalam kitab itu ada beberapa yang saya kutip, yang ada 3 hal. Kata beliau, betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat disebabkan karena seorang ayah. Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, betapa banyak orang tua, ya dalam hal ini seorang ayah, yang menyengsarakan anaknya baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu adalah cuek terhadap anaknya. Maksudnya seperti apa? Dia tidak mengetahui perkembangan putranya, putra-putrinya, anak-anaknya. Cuek tadi. Ada suatu kisah yang mana ini dialami oleh seorang Umar bin Abdul Aziz muda waktu itu. Sebelum beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan ini mendapat tugas diangkat menjadi gubernur di Mesir. Tinggalnya di Madinah, tapi diangkat menjadi gubernur di Mesir, Abdul Aziz bin Marwan. Karena dia akan meninggalkan anaknya di Madinah, maka Abdul Aziz bin Marwan ini sebelum meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mesir, beliau mencarikan guru untuk anaknya, mencarikan pengajar untuk anaknya, yang mana syaratnya itu bukan hanya sembarang bisa ngajar, bisa ngajarin ngaji dan sebagainya, enggak. 2 syarat yang dimintakan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Yang pertama, anaknya diajarin bahasa Arab yang baik. Yang kedua, anaknya diajarin atau diawasi agar sholat berjamaahnya tepat waktu. Cuma 2 ini permintaan Amirul Mukminin Abdul Aziz bin Marwan. Kenapa diminta diajarkan bahasa Arab yang baik? Karena bahasa Arab itu ternyata juga Bapak Ibu, ya ada yang kasar, ada yang halus gitu. Maka diminta diajarkan bahasa Arab yang orisinil. Makanya Rasulullah SAW itu dulu beliau diasuh oleh Kalimatul Sa'diyah, seorang Arab Baduy itu di pinggiran kota Makkah. Seorang Arab Baduy di desa. Salah satu hikmahnya adalah supaya Rasulullah itu benar-benar menguasai bahasa Arab yang masih murni. Ternyata bahasa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan
akan mempengaruhi akhlak dan adat seorang anak. Jadi betul, bahasa apapun ternyata itu. Saya di sekolahan itu, saya juga ngajar di SMP Muhammad Sedaung itu. Anak-anak itu bisa dibedakan kalau dia bisa berbahasa Jawa yang halus itu, sama anak yang sama gurunya bahasanya terserah dia. Itu adabnya berbeda ternyata. Saya perhatikan, walaupun saya nggak terlalu mengerti juga di bahasa Arab. Ya, saya aslinya Kalimantan kayak gitu. Tapi ya ngerti, sedikit-sedikit ngerti. Saya lihat ternyata ada anak yang kalau sama gurunya bisa boso lah, bisa bahasa Jawa yang halus, sama ada anak yang kalau sama gurunya ya yang kasar bahasanya. Ternyata ya dari segi prestasi, dari segi adat, dari segi akhlak berbeda ternyata. Maka lebih penting anak kita ya diajarkan bahasa, kalau di kita ya bahasa Jawa yang bagus, bahasa Jawa yang bagus ya. Sehingga insya Allah itu akan juga membentuk akhlak atau moral dari anak tersebut. Nah, singkat cerita, yang kedua adalah anak tadi Umar bin Abdul Aziz diminta agar sholatnya tepat waktu. Dan gurunya tadi mengirim surat setiap bulan ke Abdul Aziz bin Marwan tadi, setiap bulan perkembangan anakmu hari ini segini, hari ini sampai kurang lebih 1 tahun. Anakmu sekarang sudah mulai telat sholatnya 1 rakaat, besok telat 2 rakaat, besok lagi sampai ketinggalan salam. Maka marahlah pada saat itu Abdul Aziz bin Marwan. Maka pada saat itu pula dia mengirim surat ke Madinah untuk anaknya, wahai anakku, wahai anak muda, dengan surat ini Bapak kirimkan, ayah kirimkan seorang tukang cukur dari Mesir untuk mencukur kepalamu sampai botak karena kamu telah lalai dalam sholat berjamaah. Maka dari itu nih, bagaimana seorang gubernur yang tugasnya jauh antara Mesir sama Madinah tetap bisa tetap memantau perkembangan anaknya. Yang kedua yaitu adalah sebelumnya ada, maka kita juga harus memahami bagaimana karakter seorang anak. Rasulullah SAW itu kalau ketemu anak kecil itu gak pernah nanyanya udah sholat belum, udah makan belum, udah ngerjain PR belum. Itu sebenarnya ya penting pertanyaan itu, tapi jangan terlalu sering menanyakan itu. Bagaimana Rasulullah saat bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Abu Umair? Karena Rasulullah tahu Abu Umair ini punya peliharaan burung kecil yang namanya Nughair. Rasulullah SAW saat bertemu dengan Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, bagaimana kabarnya Nughair? Nughair itu burung kecil, burung pipit kan istilahnya, peliharaan Abu Umair. Ini menjadi salah satu yang luar biasa teman-teman Bapak Ibu. Saat kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak tahu hobi anaknya, tidak tahu teman terdekatnya apa, senangnya apa. Taunya nanya udah kerjain PR belum, udah sholat belum, udah makan belum, itu aja ditanyain. Sampai anak-anak tuh bosan. Pasti bapak nanti nanya itu lagi. Coba kita suatu saat, ya itu penting untuk mengontrol anak kita. Tapi suatu saat kita itu sebagai orang tua tanya, senang anaknya itu apa? Kita harus tahu. Oh, sukanya main bola, sukanya misalnya kalau sepak bolanya apa? Dalam Madrid tanya. Wah, kita harus tahu itu. Pasti senang itu. Maka akan terjadi komunikasi yang luar biasa itu antara kita seorang ayah dan anak kita. Itu akan mengikat hati anak-anak kita. Itu dicontohkan Rasulullah SAW. Maka jarang sekali Rasulullah itu kalau bertemu anak kecil nanya sudah sholat belum, sudah makan belum, gimana kabarnya ya. Sudah jarang sekali. Pasti Rasulullah, karena Rasulullah paling mengerti hal-hal seperti ini. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu adalah dia tidak mendidik dalam urusan adat. Hal kedua yang bisa
menjerumuskan anaknya itu sengsara di dunia dan akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim adalah dia tidak mendidik dalam urusan adat. Artinya makan kanan kiri kita biarin, ibaratnya tidur kesiangan kita biarkan aja. Mereka berpikir standar, namanya ya juga anak kecil, namanya juga ya anak kecil. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu punya seorang anak tiri bernama Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah, karena Rasulullah itu punya istri Ummu Salamah, anak tiri Rasulullah itu. Nah itu makan bersama beliau. Anak tiri beliau itu ibaratnya pas makan itu lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini. Maka Rasulullah tegur, wahai bulan, wahai anak muda, sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah yang dekat dengan. Rasulullah nggak bilang biar aja, masih kecil kok, biasa kecil ya. Tapi Rasulullah yang tetap nasihatin, tapi tegur, jangan sampai kita terlalu sering mengucapkan biasalah anak kecil, jangan terlalu disering, jangan terlalu dibiasakan, nanti ya jadi kebiasaan. Ada suatu waktu kita tegur, kita luruskan. Dan apalagi mungkin bapak-bapak yang punya anak perempuan, ini sangat perlu komunikasi pada anak itu, apalagi anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan itu kehilangan sosok laki-laki terbaik di hidupnya. Kalau bisa anak perempuan kita itu cinta pertamanya itu dia ada bapaknya. Standar mencari jodohnya, standar mencari pasangan hidupnya adalah bagaimana nanti pasanganku ya seperti bapak. Jangan sampai kehilangan, karena beberapa riset mengatakan bahwa anak yang kehilangan sosok bapaknya itu akan gampang sekali tertipu oleh rayuan pria lain saat di rumah. Jadi bapak, bagi panjenengan yang punya anak kecil perempuan ya jangan pelit-pelit memberikan pujian kepada anak perempuan. Fitrah perempuan itu senang dipuji, betul ya? Betul. Jangankan anak perempuan, ibu-ibu sendiri pun senang dipuji kok. Senang dipuji, bahkan sering-sering puji anak. Ya nggak apa-apa, dia senang jadi princess, wahai princess, wahai tuan putri, wahai anakku tercinta. Sering dipuji karena pada saat itu tidak dia dapatkan di sosok ayahnya. Di luar sana ada laki-laki yang mengatakan seperti itu, manis, ibaratnya wah langsung, oh ini yang ku cari selama ini. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu menikahkan Fatimah kepada Ali, padahal sebelumnya itu Abu Bakar itu melamar Fatimah. Abu Bakar kurang soleh apa Abu Bakar? Yang keimanannya apabila ditimbang dengan seluruh umat muslim maka keimanannya lebih besar Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah soleh, beriman, soleh, kaya, iman kuat, kaya. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Yang kedua datang lagi Umar. Umar ini kuat, jagoan, kaya juga, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Ali ini ya soleh, beriman juga, tapi Ali miskin. Kira-kira bapak-bapaknya, kalau ada yang melamar anak putri jenengan, yang pertama datang soleh dan kaya, yang kedua datang soleh tapi miskin, kira-kira diterima yang mana Pak? Pasti soleh dan kaya itu normal, soleh kaya lagi pasti diterima. Tapi Rasulullah menerima Ali soleh tapi miskin, karena Rasulullah tahu Fatimah itu sangat mencintai Rasulullah ayahnya. Karena Ali ini kan apa? Sepupunya Rasulullah, paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali anak putranya Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib. Itu maka jadikanlah bagaimana anak kita khususnya pun yang perempuan itu standar dia mencari laki-laki itu adalah bagaimana seperti ayahnya.
Jangan sampai kita sebagai ayah, sosok laki-laki yang jarang komunikasi, sering-sering komunikasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang memfasilitasi syahwat anaknya. Artinya kalau anaknya tantrum, anaknya nangis dan sebagainya, langsung kasih. Kalau sekarang ya mungkin kasih gadget. Kalau obatnya udah di gadget, maka itu akan menjadi ketergantungan. Coba bayangkan kalau orang-orang tua kita dulu, kalau anaknya nangis ya pasti di istilahnya apa ya, nanti kita itu sebagainya. Nggak ada gadget dulu. Kalau kita sekarang anaknya nangis sedikit, ini kasih HP, ini nonton YouTube dan sebagainya. Ini akan menjadi ketergantungan dan akan menjadi pola pikirnya bahwa oh kalau aku sedih ini solusinya, oh kalau aku nangis ini obatnya. Akan cari HP terus kok. Jangan menengin walau bagaimanapun nggak bakal. Dia akan tetap mencari HP. Maka inilah yang dimaksud kembali adalah memfasilitasi syahwat anak. Maka jangan yang direm-rem, jangan terlalu kita fasilitasi nafsu anak kita atau syahwat anak kita. Maka nanti akan menjadi, apalagi anak kita yang masih kecil itu akan menjadi pola pikirnya, kalau aku nangis, aku jadikan gadget temanku. Kalau aku sedih, aku akan jadikan gadget sebagai teman penghibur. Ini yang sering mungkin yang sudah terbiasa di masyarakat kita. Lantas ada pertanyaan, nah Rasulullah sendiri pun kan seorang yatim, ditinggal dan semenjak di dalam kandungan bahkan tidak punya sosok figur ayah. Oh jangan dikira seperti itu. Ayah Rasulullah mungkin meninggal, tapi sosok ayahnya tidak berhenti di situ. Setelah ayahnya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya. Maryam binti Imran. Imran itu meninggal juga. Jadi Maryam juga ditinggal, tidak punya sosok ayah, tapi saat Maryam ditinggal oleh ayahnya Imran, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Maka sosok seorang ayah itu sangat penting dalam bagaimana keluarga kita itu akan kedepannya seperti apa, bagaimana anak-anak kita itu akan tumbuh kembangnya seperti apa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita ingin mengimpi-impikan peradaban Islam ini tinggi, peradaban Islam ini akan maju, peradaban Islam ini akan mulia, maka yang harus kita betulkan, yang harus kita benahi adalah di setiap rumah-rumah kita masing-masing. Setelah setiap rumah satu komplek ini sudah benar-benar melakukan seperti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, insya Allah ketenangan, keberkahan itu akan turun di setiap rumah dan insya Allah juga ketenangan dan keberkahan itu akan turun di suatu kampung, di suatu RT, RW dan sebagainya. Insya Allah itu juga akan menjadi keberkahan untuk negara kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pada subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya sangat senang bisa bertemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam Allah, jamaah Masjid Siti Walidah. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam penyampaian kami kurang seperti narasumber sebelumnya. Jadi kami juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita ambil hikmah dan ibrah bersama dari pagi hari yang berbahagia ini. Demikian yang kami dapat kami sampaikan. Salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Ustaz, usul atas kajian hari ini. Ini para ayah, alhamdulillah juga para ayahnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari amalan syariat dengan dan apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi ilmu baru yang insyaallah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami juga dari Takmir Masjid Siti Walidah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sama Masjid Siti Walidah atas
sungguhnya bersama-sama membangunkan Masjid Siti Walidah ini dan bisa mungkin hadir pada subuh sore hari ini. Jadi kita bersama nanti mengajak saudara kita, kakak kita, tetangga kita untuk bersama-sama hadir di kegiatan tersebut. Kami sedikit menginformasikan kajian rutin atau kegiatan rutin di Masjid Siti Walidah setiap hari Ahad seperti ini subuh ceria. Jadi insyaallah sering malam melaksanakan kajian arba'in sama Ustaz Muhammad. Insyaallah sudah begitu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seorang Masjid Walidah dan utamanya Guru Fatih Kuliner sudah menyiapkan menunya, Masya Allah sarapannya insyaallah sudah siap. Jadi nanti selepas kita tutup nanti monggo bisa melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian 2 rakaat ini nanti insyaallah pahalanya senilai haji umroh. Kami juga menginformasikan insyaallah ada kegiatan Bapak Ibu sekalian untuk memperingati 1 Muharram atau tahun Hijriah baru tahun 1445 atau 1 Syawal biasanya. Insyaallah Masjid Siti Walidah akan mengadakan kegiatan Selasa dan hari Rabu tanggal 18 dan 19. Insyaallah dimulai dari pada maghrib, pada isya dan besoknya hari Rabu itu diadakan subuh ceria. Nanti insyaallah malamnya itu ada sharing hijrah bersama teman-teman yang mohon maaf yang anak jalanan, anak pang kayak gitu bertobat hijrah ke jalan dunia. Insyaallah malamnya. Kemudian sharing, tanya jawab. Kemudian paginya tanggal 19 itu ada kegiatan subuh ceria, nanti dilanjut ada kegiatan donor darah gratis, terus pengobatan gratis, ada juga pangkas atau potong rambut juga gratis, termasuk juga besok insya Allah sudah diinformasi ada servis Honda gratis insya Allah. Kita berlobby asal. Nanti sama-sama kita semarakan kegiatan tersebut 1 Muharram bersama Masjid Siti Walidah. Demikian kegiatan atau kajian subuh sore hari ini. Suasana sudah disiapkan. Kemudian lagi kita mengingatkan untuk kesempatan ini bisa sholat 2 rakaat. Insyaallah pahalanya senilai haji dan umroh. Amin Allahumma. Moga Bapak Ibu kita untuk mengambil dua orang majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.